mewakili Pemerasan Kawasan Samosir, saya meminta kepada kita yang tergabung di dalam Pemerasan Kawasan Samosir, saya minta supaya hadir ke depan. Ada juga di sini Pak Joni Nemahong yang juga tokoh Pemerasan Samosir juga, dan banyak. Saya mohon kalau ada lagi rekan-rekan untuk gawe kalau di mana tuh sinten loh. Aduh Sumaroha, mana deh? Ini dua. Yang saya hormati Ketua DPRD Ibu Softa Sehat dan Wakil Ketua DPRD hadir juga Pantas Sinaga Nasib Simbolon, sehingga pimpinan DPRD lengkap pada saat ini. Dan yang saya hormati seluruh anggota DPRD yang hadir pada rapat paripurna hari ini, paripurna istimewa dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Samosir yang ke-20 tahun. Yang saya hormati Bapak Bupati, Bapak Bandiko Timotius Bultong, yang saya hormati Bapak Wakil, Pak Martua Sitangkap, dan yang saya hormati Forkopimda yang hadir pada saat ini, yang saya hormati Pelaksana Harian Sekda Pak Iut Simbolon, dan yang saya hormati mantan Ketua DPRD Kabupaten Samosir hadir di sini Pak Joni Nemahong sebagai ketua pertama setelah terjadi Kabupaten Samosir, dan juga hadir Ibu Risma sebagai mantan Ketua DPRD Kabupaten Samosir. Juga hadir di sini Pak Lunda Sagala sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Samosir, mantan. Saya juga memang mantan dari Tubasa dulu. Yang saya hormati para asisten, staf khusus Pak Hardi, para pimpinan OPD se-Kabupaten Samosir. Yang saya hormati Sekwan dan seluruh staf yang menggelar acara hari ini. Terima kasih Pak Sekwan. Dan yang saya hormati pimpinan partai politik yang hadir pada saat ini, dan juga yang saya hormati para komisioner. Saya lihat hadir di sini Vincent Sitinjak sebagai ketua KPU yang baru. Ini rekan saya dulu ini semasa 2005 untuk melak KPU di Kabupaten Samosir dari aktivis. Terima kasih kehadiran Ketua KPU. Yang saya hormati para ormas, ada juga di sini mewakili pemuda Pancasila yang hadir. Dan yang saya hormati para pers, media elektronik, dan seluruh Bapak Ibu, para tokoh masyarakat, tokoh agama juga banyak hadir, dan Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Hari ini tanggal 8 Januari yang sebianya sesuai dengan Perda 7 Januari ulang tahun Kabupaten Samosir, paripurna istimewa. Namun karena kemarin hari Minggu mungkin sehingga hari ini lah, nggak mungkin hari Minggu kita membuat acara paripurna. Terima kasih kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan legislatif. Kalau kita berbicara hari ini, Samosir sudah berusia 20 tahun. 20 tahun. Kami dari Pemerakarsa selalu menyatakan
apa adanya, apa yang terjadi sebenarnya selama periode demi periode. Saya mengajak kita semua, kalaupun nanti agak lama pimpinan, tolong mengertilah, karena sekali 1 tahun kita ini ulang tahun, tolong diberikan waktu, tapi tidak lebih dari 1 jam lah. Terima kasih pimpinan. Saya mengajak kita semua, ada 3 masa yang perlu kita renungkan hari ini dan yang harus kita lakukan ke depan sebagai warga masyarakat Samosir. Yang pertama, saya mengajak kita merenung masa sebelum Samosir Kabupaten, berarti di bawah tahun 2004. Bagaimana Samosir ini? Bagaimana Pangandaran ini secara khusus sebagai ibu kota? Kita tahu semua, kita sebagai putra daerah, kalau dulu masih susah, cari makan susah, cari hidup susah. Tetapi setelah terjadi Kabupaten Samosir, kita berpikir pada masa sekarang. Kalau sekarang kita lihat, kalau kita cek rumah ke rumah, sudah rata-rata punya mobil. Dulunya sebelum Kabupaten Samosir dapat dikira mobil pribadi Samosir ini. Kita tahu semua itu. Apalagi Pak Ketua Joni Nebaho yang selalu aktif di partai, dari partai PDP, selalu aktif menyikapi persoalan-persoalan yang terjadi di Kabupaten Samosir ini. Tapi sekarang kita lihat sudah lumayan lah, sudah bahkan ada 2 mobil 1 rumah, minimal kalau kereta itu minimal 2 sudah ada. Kalau dulunya sepeda pun belum tentu ada. Itulah sakitnya dulu sebelum kita dimekarkan menjadi kabupaten. Sehingga kita harus bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena Samosir ini diizinkan menjadi kabupaten yang baru menjadi definitif. Sebelumnya bupati itu belum ada, bahkan di Gunung, karena masih camat yang tertinggi di sini. Sehingga saya mengajak kita semua, apalagi yang bernaung, yang bertugas di dalam Kabupaten Samosir ini, termasuk juga ASN, para pimpinan OPD, SKPD, bersyukurlah Bapak Ibu bisa menjadi pejabat di Samosir ini, harus disyukuri. Begitu juga anggota DPRD 25 orang, harus bersyukur. Kalau tidak Samosir menjadi kabupaten, belum tentu Bapak Ibu mungkin jadi anggota dewan. Itulah yang perlu kita renungkan. Soekarno pernah menyatakan jas merah, jangan selalu melupakan sejarah, karena sejarah itu penting, dan negara yang ingat sejarahnya itulah negara yang besar. Kalau kita lihat tadi sudah dibacakan pelaksanaan harian Sekda secara sepintas bagaimana bentuknya Kabupaten Samosir ini. Itulah secara singkat. Namun di luar daripada itu masih banyak perjuangan-perjuangan kita masyarakat, tokoh masyarakat untuk menjadikan ini menjadi kabupaten. Artinya
menjadikan Samosir ini jadi kabupaten tidak segampang membandingkan tanah. Perlu perjuangan dari seluruh masyarakat, baik dari perantauan, baik yang tinggal di Malapasugi. Ini perlu kita ingat, sehingga kita tinggal Samosir ini tahu dengan akan sejarah. Ini sejarah perlu untuk kita semua. Kalau kita lihat mulai dari periode pertama, kedua, ketiga dan selanjutnya, kalau bupati definitif di sini sudah 3 orang yang definitif ya. Mulai dari Pak Mangindar 2 periode, Pak Rapidin 1 periode, ini periode Pak Bandigo Gulto yang definitif. 20 tahun sudah berlalu. Begitu indahnya Samosir ini. Kalau dari segi pembangunan banyak yang sudah berhasil. Mulai dari periode pertama sampai belakangan ini, tahun 2024 yang masih dijabat oleh Pak Bandigo dengan Mas Dua. Walaupun periode Pak Bandigo ini tidak sampai 5 tahun ya. Hanya 3 tahun, katakanlah 3 tahun setengah nanti. Banyak yang sudah berhasil. Kita harus mengakui, mulai dari periode pertama, kedua dan sampai sekarang, semua pemerintah bagus kinerjanya, termasuk dukungan DPRD. Sehingga sebagai masyarakat wajib kita menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, terima kasih kepada DPRD, karena tahun ini dapat kita katakan APBD tahun ini ada peningkatan ya Pak Kedua. Pokoknya meningkat dari tahun yang lewat. Pembahasannya pun tidak terlalu alot seperti sebelum-sebelumnya. Saya dengar kebetulan saya sudah sekian bulan merantau di Jakarta, tapi saya selalu aktif mengikuti perkembangan di Samosir. Makanya begitu saya tahu, saya tanya sektor tanggal 8 paripurna, sehingga kemarin saya langsung turun dari Jakarta, walaupun dengan meminjam ongkos ya, tapi demi Samosir itulah semangat saya, tidak peduli. Jadi kita lihat perkembangan terakhir ini cukup bagus. Kami dari segi masyarakat terima kasih banyak Ibu Ketua, terima kasih banyak Pak Bupati, karena telah disahkan bersama sesuai dengan undang-undang APBD kita untuk tahun 2024, sehingga kita beri tepuk tangan dulu untuk DPRD dengan pemerintah kita. Ini satu kinerja yang baik. Yang baik itu harus kita katakan baik. Tahun yang lewat kita katakan tidak baik karena ada kekurangan. Kalau tahun ini bagus. Kami dari CWP Purwakarta sangat mendukung Bapak Ibu sebagai anggota dewan, pemerintah Kabupaten Samosir. Itu yang kami lihat, kenyataan. Kalau ada pun menyatakan Pak Bupati sama DPRD kurang apa, kalau lihat ini kompak, sangat kompak ya, demi Samosir. Karena sebagai warga Samosir saya bangga melihat belakangan ini pembangunan yang begitu gencar di Samosir, termasuk terakhir Waterfront City yang di samping Hotel Deinam ya,
sungguh indah, sungguh bagus, sangat viral ke dunia. Apa itu? Saya pun terkejut. Tepuk tangan dulu untuk pemerintah kita. Hanya perlu pembenahan ke depan. Itu urusan pemerintah ke depan lah, sama legislatif ke depan. Karena kita pada bulan Februari sudah diperhadapkan ya kepada Bapak Ibu yang terhormat. Siapa-siapa nanti yang tampil duduk lagi di kursi panas ini, terserah bagi Tuhan, terserah kepada Bapak Ibu mau duduk apa tidak, tergantung Anda sendiri. Kami sebagai masyarakat hanya tinggal memilih siapa yang mau dipilih, ya pandai-pandai lah ya dari dukungan. Jadi sebagai warga masyarakat tentu kita berharap siapa yang bisa membuat Samosir ini lebih sejahtera, lebih maju, lebih jaya, tentu harus putra daerah. Tidak mungkin orang Aceh, orang Jawa datang ke Samosir ini membangun Samosir ini, itu nonsense, tidak mungkin. Tentu harus kita putra daerah yang ada di Samosir ini. Terserah sesuai dengan tupoksi masing-masing. Sehingga kita harus bangga sebagai putra Samosir ketika ada putra Samosir yang tampil ke kancah nasional bahkan internasional. Kita harus bangga itu. Kita tahu sendiri orang Batak yang ada di pusat sana, ya bagaimana perannya untuk kawasan Danau Toba, termasuk Bapak Panjaitan LDP ya, semua tahu peran beliau. Kita bangga. Napila kayak mereka kuliah ada bangga deh Pak. Itu pemilih saya nih, opung saya nih di Jakarta. Begitulah yang perlu kita simak. Tentu harus putra daerah. Jadi kalau ada putra daerah yang menjadi menteri, yang menjadi DPR pusat, menjadi DPR tingkat 1, ya kita doakan supaya mereka ini juga jadi, karena punya nilai plus nanti untuk Samosir. Bagaimanapun ada nilai plusnya. Begitu juga pemerintah yang akan datang. Kita akan diperhadapkan pada tahun 2024 sesuai dengan undang-undang. Akan terjadi juga pilkada di seluruh Indonesia, termasuk Samosir. Bulan berapa ya Pak Bupati? Bulan 9 atau bulan 9? Bulan 9 ya, KPU jadwal. Tentu ini juga perlu kita simak. Siapa nanti yang memimpin Samosir ini ke depan supaya lebih maju. Kalau kita lihat kepemimpinan Pak Pandigo dan Martu ini, saya rasa kalau menurut saya cukup berhasil menurut saya. Entah ya, entah ada yang mengatakan lain, tapi saya lihat masih bagus walaupun masih 3 tahun berjalan, belum sampai 5 tahun. Apalagi kalau sampai 5 tahun berarti bisa lebih dari yang ada sekarang ini. Tentunya kita diperhadapkan nantinya juga pada tahun ini, tapi setelah selesai nanti legislatif dengan presiden. Sehingga sebagai warga Samosir tentu kita harus sepakat siapa yang bisa membuat Samosir ini lebih bagus, lebih maju, tetap pasti kita dukung. Masyarakat pasti mendukungnya. Itu udah pasti. Sehingga kita marilah berbuat yang terbaik untuk Samosir. Masa ke depan Samosir sudah ditentukan oleh pusat super prioritas pariwisata,
super prioritas Samosir. Bagaimana kita masyarakat Samosir ini menyambut ini? Bagaimana kita perangkat daerah mulai dari pemerintahan legislatif menyambut keputusan dari pusat ini? Itu harus seiring sejalan. Sehingga kami dari Pemrakasa memohon kepada Bapak Bupati, Wakil Bupati, dan begitu juga DPRD supaya satu visi, satu misi demi Samosir ke depan. Mari kita tinggalkan dulu kepentingan pribadi atau rasa ego kita untuk Samosir yang lebih maju. Itulah harapan kami, kalau boleh. Karena bagaimanapun ibarat satu rumah tangga, kalau suami istri selalu bertengkar, anak-anak pasti terlantar, tidak makan, tidak mandi, tidak tidur. Akibatnya di situ. Jadi kalau pemimpin-pemimpin yang ada di Samosir ini tidak satu jalan, yang menderita rakyat, rakyat yang menderita. Jadi syukurlah, terima kasih kepada DPRD Kabupaten Samosir yang proaktif, ya, menyikapi seluruh peraturan yang ada sesuai dengan termasuk pengesahan APBD untuk 2024. Dan selanjutnya harapan kami juga begitulah ya, mulus-mulus saja lah, gak usah terlalu apa, nadogi begitu kan, karena dogi dus roha dampal walau dus di roha gudang yang laut dus di roha si ben asal. Itulah moto daripada kita sebagai orang Batak, mengutamakan musyawarah mufakat. Makin naik seru. Jadi itulah harapan kita, karena memang suasana ini masih tahun baru ya. Secara pribadi jika dulu saya menyampaikan selamat tahun baru juga kita sambut. Jadi hari ini itulah kira-kira yang dapat saya sampaikan. Yang perlu ke depan, bagaimana Samosir ini lebih jaya, lebih makmur, lebih sejahtera ke depan. Tentu di tangan Bapak sebagai Bupati, Wakil Bupati, Ibu Sorta sebagai Ketua DPRD, dan Bapak Ibu sebagai anggota DPRD. Di tangan dulu keberhasilan nih Samosir. Walau berhasil di kamu, berhasil mak. Alana tinggal perintah kamu tuaka start menoselu. Nah kamu dong memegang decision maker, penentu di kabupaten ini mau dibawa kemana. Kami masyarakat hanya tinggal melihat kemana arah. Hanya harapan kami itulah, kiranya pemerintah Kabupaten Samosir bersama legislatif dan juga bersama yudikatif, karena trias politika itu legislatif, eksekutif, yudikatif. Kami mohon atas nama masyarakat kiranya bersama-sama untuk memajukan Samosir ke depan yang lebih maju, yang lebih jaya, lebih sejahtera. Maka dengan ini saya mengucapkan dirgahayu untuk Kabupaten Samosir yang ke-20. Selamat ulang tahun Kabupaten Samosir yang ke-20. Horas, horas, horas. Ada yang mau